Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Yulia Putri dengan NIM 12570600031. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses fotosintesis dan proses respirasi. Fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Agar tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang, diperlukan energi cahaya matahari, karbon dioksida, dan air yang akan diubah menjadi glukosa dan oksigen melalui proses fotosintesis. Energi yang dibutuhkan untuk fotosintesis berupa cahaya matahari yang terdiri dari berbagai panjang gelombang yang terlihat sebagai spektrum warna. Warna hijau dan kuning dipantulkan, dan cahaya biru dan merah diserap oleh tumbuhan yang akan digunakan untuk proses fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi di kloroplas. Reaksi terang terjadi di membran tilakoid, sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma. Reaksi terang. Yang pertama ada fotosistem 2. Klorofil akan menyerap energi cahaya matahari. Energi ini akan digunakan untuk melepas elektron dan klorofil sehingga elektron menjadi berenergi tinggi. Elektron yang hilang harus digantikan. Untuk itu, tumbuhan memecah molekul air melalui proses fotolisis, menghasilkan elektron pengganti ion hidrogen dan oksigen. Selanjutnya, elektron berenergi tinggi akan bergerak melalui transfer elektron. Saat bergerak, energi elektron digunakan untuk membentukkan ATP. Fotosistem 1. Cahaya matahari kembali diserap untuk memberi energi tambahan elektron. Elektron yang sudah kembali berenergi digunakan untuk membentuk NADPH yang akan digunakan pada reaksi gelap. Reaksi gelap atau siklus Calvin, yaitu proses dimulai ketika karbon dioksida masuk dan ditangkap oleh molekul enzim. Tahap pertama yaitu fiksasi karbon, yaitu pengikatan karbon dioksida menjadi senyawa sederhana. Tahap reduksi yaitu senyawa tersebut diubah dengan bantuan energi ATP dan NADPH menjadi molekul gula yang disebut G3P. Sebagian G3P akan digunakan untuk membantu glukosa sebagai sumber makanan tumbuhan. Yang terakhir ada tahap regenerasi, yaitu sebagian G3P digunakan kembali untuk membentuk molekul awal. Respirasi yaitu reaksi pemecahan glukosa untuk mendapatkan energi ATP. Yang pertama ada glikolisis. Tahapan glikolisis yaitu glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat menggunakan 1 ATP. 2. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. 3. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-fosfat menggunakan 1 ATP lagi. 4. Fruktosa 1,6-fosfat dipecah menjadi 2 molekul, yaitu DHAP atau dihidroksiaseton fosfat dan G3P atau gliseraldehida 3-fosfat. 5. DHAP diubah menjadi G3P. 6. G3P diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat menghasilkan NADH. 7. 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat menghasilkan ATP. 8. 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. 9. 2 fosfogliserat diubah menjadi fosfoenopiruvat atau PEP. Dan terakhir, PEP diubah menjadi asam piruvat menghasilkan ATP. Dekarboksilasi oksidatif terjadi pada tahap peralihan antara glikolisis dan siklus Krebs. Tahapannya yaitu asam piruvat 3 karbon diubah menjadi senyawa baru 1 atom karbon, dilepaskan dalam bentuk karbon dioksida. Sisa molekul menjadi asetil 2 karbon. Asetil kemudian bergabung dengan koenzim A membentuk asetil-CoA. Hasilnya 2 karbon dioksida, 2 NADH, dan 2 asetil-CoA. Siklus Krebs merupakan tahap lanjutan respirasi sel yang berfungsi untuk menghasilkan energi dari asetil-CoA. Tahapannya yang pertama ada pembentukan sitrat. Asetil-CoA bergabung dengan oksaloasetat membentuk sitrat. 2. Isomerisasi sitrat. Sitrat diubah menjadi isositrat. 3. Dekarboksilasi pertama. Isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat menghasilkan 1 karbon dioksida dan 1 NADH. 4. Dekarboksilasi kedua. Alfa-ketoglutarat diubah menjadi susinil-CoA 4 karbon menghasilkan 1 karbon dioksida dan 1 NADH. 5. Pembentukan ATP. Susinil-CoA diubah menjadi susinat menghasilkan 1 ATP atau GTP. 6. Pembentukan FADH2. Susinat diubah menjadi pumarat menghasilkan 1 FADH2. 7. Pembentukan malat. Pumarat diubah menjadi malat. 8. Regenerasi oksaloasetat. Malat diubah kembali menjadi oksaloasetat menghasilkan 1 NADH. Oksaloasetat siap mengulangi siklus lagi. Hasil dari satu siklus yaitu 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP, dan 2 karbon dioksida. Rantai transfer elektron merupakan produksi ATP melalui NADH dan FADH2. Terjadi di membran dalam mitokondria. Terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein lain dan oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir yang akan membentuk H2O. Tahapan yang pertama ada kompleks 1 NADH menyerahkan 2 elektron ke kompleks 1. NADH berubah menjadi NAD+. Energi dari elektron digunakan untuk memompa 4H+ keluar dari membran. Kompleks 2. FADH2 menyerahkan elektron berubah menjadi FAD, tidak memompa proton H+. Selanjutnya ada koenzim Q berfungsi sebagai pengantar elektron, membawa elektron dari kompleks 1 dan 2 ke kompleks 3. Kompleks 3. Elektron diteruskan dari koenzim Q. Energi digunakan untuk memompa 4H+ keluar dari membran. Sitokrom C, yaitu membawa dari kompleks 3 ke kompleks 4. Kompleks 4. Elektron digunakan ke tahap akhir, digunakan untuk 1. Memompa 2H+, 2. Menggabungkan elektron O2 dan H+, membentuk H2O atau air. Pembentukan gradien proton. Dari kompleks 1, 3, dan 4, H+ dipompa keluar membran, terjadi penumpukan H+ di satu sisi. ATP sintase, yaitu pembentukan ATP, H+ mengalir kembali melalui ATP sintase. Energi dari aliran digunakan untuk ADP plus PI yang membentuk ATP.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.